Materi pertama terkait penerjemahan akan disampaikan oleh Bapak Doni Jaya. Sebelum Bapak Doni menyampaikan materinya, saya akan membacakan profil beliau terlebih dahulu. Baik, nama lengkap Dr. Doni Jaya M. Hum, Magister Humaniora. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1988. Beliau menempuh S1 Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan S2 di Program Studi Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Kemudian juga melanjutkan S3 Program Studi Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saat ini beliau sedang aktif menjadi penerjemah, juru bahasa, pengajar khusus penerjemahan, dan pengajar bahasa Inggris di Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sangat luar biasa sekali latar belakang dari Bapak Doni ini. Sebelum kita memulai pemaparannya, saya ingin menyapa Bapak Doni terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Ya, Doni. selamat pagi Mbak Rizka, terima kasih ya atas kesempatannya. Iya, sama-sama Bapak. Sehat Pak hari ini? Ya sehat, terima Alhamdulillah. kasih. Iya Pak. Baik, kalau begitu saya langsung persilahkan Pak untuk menyampaikan materi. Silakan Pak. Suara saya jelas ya, didengar ya. Jelas Pak. Oke, jadi saya ingin berterima kasih kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk sedikit beragih ya, sedikit sharing tentang pengalaman saya, baik yang profesional maupun yang nanti ada sedikit tentang yang akademis yang terkait dengan bidang penerjemahan. Juga terima kasih kepada Pak Abdul Haq tadi atas pemaparan yang luar biasa ya tentang uh, potensi dari profesi penerjemahan dewasa ini ya. Kemudian juga saya ingin juga menyapa rekan saya juga ada Ibu Inanti Diran, juga kami sudah sering untuk bekerja sama baik di lembaga di LBI maupun di berbagai kesempatan lain. Baik, saya mulai saja ya pemaparan saya, akan saya share screen. Uh, Oke, sudah jelas ya Mbak Rizka, ini presentasi saya. Ya, sudah jelas Bapak. Oke ya sudah terlihat. Oke, jadi ini beragih pengalaman menjadi penerjemah profesional. Jadi saya ingin sharing. Jadi ini lebih ke sharing pengalaman saya selama ini entah baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi di bidang penerjemahan begitu ya. Nah, jadi saya mulai dari sedikit CV saya gitu ya, so to speak ya, dari bidang akademis. Jadi seperti tadi sudah tersirat dari yang tadi Mbak Rizka bacakan dari tentang CV saya itu bahwa ternyata bidang penerjemahan itu ternyata ada loh ilmunya gitu yang disebut translation studies itu dan itu bisa dipelajari. Jadi bukan hanya sekedar ilmu yang dipelajari dari praktik saja gitu tapi tanpa teori itu sebetulnya ada. Begitu juga penjuru bahasaan seperti yang ditekuti oleh Bu Inanti Diran. Nah, nah ini kan tadi saya sudah dibacakan jadi mungkin saya tidak banyak mengulang kembali. Nah, itu tesis saya di waktu saya S2 mengambil gelar magister itu adalah penerjemahan beranotasi dari novel The Other Berlin Girl karya Philippa Gregory. Jadi waktu itu saya uh, menerjemahkan beberapa halaman dari buku tersebut, dari novel tersebut, dan kemudian saya pertanggungjawabkan. Kemudian disertasi saya adalah tentang penerjemahan skema budaya di dalam novel Dracula. Jadi kalau ada yang tahu itu adalah novel terkenal karya Bram Stoker yang sudah diadaptasi ke dalam berbagai movie, film, dan juga segala macam. Jadi semua pasti tahu. Nah, jadi memang terlihat dari akademi saya memang menyukai untuk membedah karya-karya sastra ya, terutama karya sastra yang mengandung unsur budaya Inggris kuno. Nah, itu saya suka sekali. Jadi memang yang paling baik adalah kalau kita ingin membuat tesis atau disertasi atau karya ilmiah itu kita harus mulai dari minat sebetulnya. Kita menyukai budayanya Inggris zaman Victorian, zaman Tudor dan lain sebagainya, ya kenapa tidak saya jadikan ini sebagai bahan untuk membuat karya ilmiah saya.
Kemudian selain itu, saya sebagai akademisi juga telah membuat berbagai makalah tentang penerjemahan yang diterbitkan dan atau dipresentasikan pada berbagai forum. Misalnya yang paling sering adalah Translation Conference di Atmajaya, Transkon, itu beberapa tahun. Kemudian ada ITIS, International Translation and Interpreting Symposium, yang digelar di fakultas saya juga di UI. Kemudian ada Asian Graduate Student Forum, di fellowship di NUS di Singapura pernah juga. Kemudian saya juga pernah ada dua jurnal yang diterbitkan oleh jurnal Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, itu pernah saya berkontribusi. Oke, jadi itu sekilas tentang akademis. Jadi ternyata jadi penerjemah tidak hanya menerjemahkan aja, tetapi kita juga bisa membuat karya-karya ilmiah gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar menerjemahkan saja. Oke, ini profesional. Jadi afiliasi saya sekarang adalah di LBI UI atau Lembaga Bahasa Internasional. Itu sejak saya lulus S1 itu saya sudah bekerja di sana, baik sebagai guru atau pengajar bahasa Inggris, sekaligus juga sebagai penerjemah, penyunting dan juru bahasa nih. Ini patut diperhatikan bahwa saya memisahkan 3 profesi ini. Nanti saya akan bahas lebih jauh lagi. Kemudian saya juga menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan pelatihan singkat. Beberapa juga digelar bersama Bu Inanti juga. Kemudian koordinator dan juga pengajar kursus penerjemahan. Jadi kalau misalnya ada yang kursus misalnya di LBI, itu hampir besar kemungkinannya ketemu dengan saya, terutama kalau untuk kelas penerjemahan umum gitu ya. Kemudian di FIB UI saya pernah ada proyek menerjemahkan contoh kalimat untuk kamus daring ya. Jadi ini hanya project base saja. Jadi tahun 2014. Kemudian saya juga pernah ada kontrak juga dengan Pusat Kajian Epidemiologi FKM 2011, itu hanya 1 bulan sih. Yaitu pekerjaannya apa? Yaitu menerjemahkan, menyunting, dan menyusun ulang juga jurnal kajian epidemiologi untuk keperluan publikasi. Ini juga adalah kontrak base. Jadi pekerjaan penerjemahan itu nggak hanya menerjemahkan, kadang-kadang juga bisa menulis ulang, seperti menyunting juga, sehingga menghasilkan suatu produk jadi yang semoga layak untuk dikirimkan ke jurnal ilmiah dan nanti bisa diterbitkan gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya juga pernah beberapa kali menerjemahkan buku dari penerbit Binakasi, itu adalah Christian Publisher, itu mulai dari tahun 2011, itu kira-kira sudah ada 5 bukuan gitu ya. Nah itu, buku-buku rohani ini diterbitkan. Jadi kenapa saya dan ini juga suatu hal yang penting ya, bahwa kita mungkin sebagai penerjemah jangan sampai hanya menerjemahkan hal pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya klien pribadi yang tidak dipublish. Mungkin ada baiknya juga kita untuk melamar ke penerbit atau getting ourselves known by many publishers. Jadi nama kita setidak-tidaknya ada di dalam buku itu. Nah, itu akan menambah kredensial kita tentu saja, daripada kita hanya menerjemahkan laporan-laporan yang sifatnya korporat gitu ya. It pays well memang untuk kayak itu, tapi somehow kita jadi kayak semacam anonim gitu ya, nama kita kurang dikenal. Jadi ada baiknya kita mencoba untuk getting our translation published gitu ya. Jadi agar hasil terjemahan kita dipublish, itu akan merupakan prestasi yang cukup tinggi untuk kita sebagai penerjemah. Kemudian saya juga menjadi narasumber, konsultan, dan pembicara serta pelatih di berbagai event, seperti misalnya ada di Diklat Fungsional Penerjemah Setkap RI, itu juga saya pernah beberapa kali bekerja sama dengan timnya gitu untuk mengajar calon penerjemah fungsional. Kemudian ada juga saya pernah beberapa kali juga dipercaya untuk melatih di bengkel penerjemahan PPSDK Kemendikbud. Kemudian saya pernah jadi narasumber juga untuk penerjemahan undang-undang, nomenklatur, titulatur di Dirjen Keimigrasian, menerjemahkan buku diplomasi maritim dan sebagainya. Nah, ini saya tidak sendirian ya, tentu saja ini ada tim. Jadi sebagai penerjemah itu juga bukan hanya kegiatan yang sendiri atau independen aja ya. Jadi kadang-kadang kita harus bagi-bagi tugas dan kita harus
berdialog dengan klien. Nah, ini bentuknya itu kalau kalau kita bekerja dengan pemerintah biasanya akan diadakan semacam focus group discussion dengan semua stakeholder yang ada, dengan ahli di bidangnya, kemudian ada penerjemah, ahli bahasa, kemudian juga ada pimpinan dan seterusnya. Jadi semuanya saling bertukar pikiran untuk menghasilkan terjemahan yang terbaik. Karena kita sebagai penerjemah kan pasti punya pengetahuan yang terbatas tentang subject matter dari yang kita terjemahkan. Kalau kita menerjemahkan misalnya undang-undang keimigrasian atau undang-undang yang terkait dengan hal-hal lain, pasti kan ada hal-hal yang kita tidak tahu implikasi legalnya apa, segala macam. Disitulah fokus group discussion berperan, sangat penting. Gitu. Jadi kita tidak hanya menerjemahkan saja tanpa tahu konteksnya, tapi kita juga mendapat masukan dari orang-orang terkait. Seperti itu kira-kira. Itu memang pengalaman yang sangat menyenangkan bekerja sama itu ya. Kemudian ya tentu saja berbagai klien pribadi, rekan dan kenalan yang tidak bisa disebut satu persatu, banyak sekali ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya teman saya misalnya punya kerjaan satu buku, kemudian saya dibagi satu chapter, it's already a usual thing. Ya, jadi itu sudah hal yang biasa. Kemudian ada juga juru bahasa. Jadi ini macam-macam ya, bisa di konferensi. Pernah ada di saya jadi juru bahasa yang di booth, yang di belakang itu dalam beberapa konferensi pers untuk Kamar Dagang, waktu itu Kamar Dagang Jerman Indonesia ya. Jadi kemudian ada juga beberapa lokakarya di kementerian. Kemudian kalau di kantor imigrasi saya mendampingi tersangka asing. Jadi misalkan ada tersangka yang dicurigai ada pelanggaran keimigrasian, jadi saya mendampingi menerjemahkan misalnya. Nah, kalau di pengadilan saya mendampingi saksi asing karena memang hukumnya begitu kita. Kalau ada saksi asing harus didampingi oleh seorang penerjemah atau juru bahasa sekalipun saksinya sudah bisa bahasa Indonesia. Jadi tetap harus didampingi juga. Kemudian ada di kantor notaris saya misalnya kalau ada pembacaan akad ya, pembacaan perjanjian pranikah, saya mendampingi pasangan asingnya. Nah, lucunya kadang-kadang pasangan asingnya itu tidak bahasa ibunya belum tentu bahasa Inggris, bisa orang Jepang, bisa orang Nigeria, bisa orang Swedish citizen gitu ya. Jadi ya itu memang menarik sekali gitu ya. Kemudian ada juga wawancara korporat. Jadi bosnya ini orang asing tapi calon karyawannya adalah orang Indonesia. Jadi saya menerjemahkan ketika wawancara itu, misalnya itu juga bisa. Kemudian ada uji kelayakan dan kepatutan. Nah ini calon CEO asing ingin kerja di Indonesia, diwawancara sama pemerintah. Nah itu saya pernah mendampingi juga beberapa kali ya. Kira-kira seperti itulah pekerjaan juru bahasa. Jadi baik yang sifatnya luas didengar banyak orang, ada juga yang keperluannya hanya untuk orang-orang sendiri-sendiri saja gitu ya, seperti wawancara itu cuma sendiri. Kemudian kalau untuk kantor imigrasi mendampingi tersangka ya tentu saja cuma sendiri, kliennya di samping aja gitu ya, kemudian pemeriksa di seberang gitu kira-kira. Oke. Oh iya Mbak Rizka, ini boleh ada pertanyaan atau nanti ditampung di terakhir? Pertanyaannya ditampung di akhir Pak, di sesi diskusi. Oke, baik, saya lanjut dulu ya. Nah, kemudian jenis jenis teks apa saja sudah saya terjemahkan banyak sekali tentu saja. Tapi kalau di LBI UI sendiri karena kita adalah lembaga akademis, jadi tentu saja itu sangat didominasi oleh teks akademik. Saya menerjemahkan abstrak, kemudian ada jurnal ilmiah, makalah, ada buku pedoman dan sebagainya. Kuesioner juga termasuk. Ini tentu saja di UI kita didominasi sama ini, gitu ya. Jadi by theory saya lebih teks sastra, tetapi by practice saya lebih banyaknya menerjemahkan akademik. Kemudian nomor 2 adalah hukum. Misalnya ada perjanjian, surat baptis. Nah ini juga memang saya belum penerjemah tersumpah, tetapi kalau misalnya ada rekan-rekan saya yang sudah tersumpah kemudian ingin menerjemahkan surat baptis, ini karena latar belakang keagamaan, mereka biasanya suka kasih ke saya untuk menerjemahkan, kemudian baru mereka cap atau something like that gitu ya. Semoga saya lebih paham gitu. Nah ini yang dimaksud dalam kerjasama gitu ya di dalam dunia penerjemahan. Jadi kita saling bertukar informasi gitu dan pengetahuan tentang, karena kita tentu nggak tahu semuanya gitu ya, kita harus banyak bertanya kepada orang yang mungkin lebih memahaminya. Kemudian ada surat kuasa, power of attorney, kemudian ada ijazah, ada diploma, academic transcript, and so on. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah teks jurnalistik. Jadi misalnya ada sebuah organisasi atau perusahaan yang punya berita-berita CSR, Corporate Social Responsibility,
itu dan mereka ingin memampangkannya di website di laman mereka itu kan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu saya juga menerjemahkannya juga, laporan LSM dan seterusnya. Ya, dan ini transkrip juga pernah sih, wawancara, presentasi, ada juga investigasi. Jadi ada sebuah transkrip yang ternyata butuh untuk diterjemahkan. Jadi ini seperti menerjemahkan takarir atau menerjemahkan subtitle sebetulnya. Jadi saya dikasih video, kemudian dikasih juga transkripnya, kemudian diterjemahkan gitu misalnya. Itu mungkin juga. Jadi memang jenisnya memang beragam sekali ya. Sastra juga pernah, ada dongeng, kemudian ada materi bacaan sekolah. Ya intinya macam-macam lah, tergantung dari keperluan kliennya. Ada yang cuma sepotong aja satu bab karena itu keperluan dia untuk membuat tesis. Ada juga yang cuma berapa kalimat misalnya gitu, seperti kuesioner itu pendek dan seterusnya. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian sifat pekerjaan penerjemahan itu seperti apa sih? Yang pertama adalah sifatnya purna waktu ya. Jadi penerjemah itu bisa bekerja untuk sebuah agensi penerjemahan. Misalnya adalah Wordsmith. Nah ini bukannya saya promosi, tapi ini contoh aja memang ada gitu. Karena ada beberapa teman saya yang lulusan S1 memang bekerja di sini, atau mungkin juga ada di agensi-agensi lain. Jadi kalau ingin bekerja purna waktu itu mungkin ada agensi-agensi yang menerima pekerja untuk itu. Kemudian untuk kalau mau jadi PNS ya tentu saja ada jabatan fungsional penerjemah yang tadi sudah disebutkan ya, yang ada berapa ratus itu sekarang. Kemudian, nah ini dibayar dalam bentuk gaji dan atau tunjangan rutin, ya gaji biasa gitu ya. Kemudian yang paruh waktu ini, ya itu biasanya bekerja di lembaga bahasa yang menawarkan jasa penerjemahan, seperti misalnya saya gitu, bekerja di Lembaga Bahasa Internasional LBUI atau lembaga bahasa lain yang menawarkan penerjemahan. Kemudian juga ada klien pribadi. Nah, ini dibayarnya per proyek atau per teks. Jadi ini tidak dibayar bulanan, tetapi dibayarnya per proyek. Jadi kalau proyeknya banyak, ya gajinya banyak. Kalau proyeknya sedikit, ya gajinya juga sedikit gitu. Jadi masing-masing memang punya kelemahan dan kelebihannya. Nah, ini yang paling sering nih malah ya, bagian dari profesi lain. Misalnya dia sekretaris, sama bosnya disuruh tolong dong ini dong terjemahin laporan saya. Nah itu pekerjaannya sekretaris misalnya, tapi itu tidak dibayar karena menerjemahkan, tapi memang sebagai bagian dari profesi lain gitu ya. Staff legal, nah ini sering nih kalau saya misalnya mengajar pengantar teks hukum, itu saya kan juga mengajar teks hukum, itu sering banyak karyawan dari staff legal yang mengikuti kursus kami karena bosnya sering meminta dia untuk menerjemahkan teks-teks hukum misalnya seperti itu. Jadi itu bagian dari pekerjaannya yang lain gitu. Staff marketing, ada akademisi, dosen dan diplomat juga. Mereka juga perlu kemampuan menerjemahkan sekali untuk mendukung pekerjaan utama mereka gitu. Nah, ini tidak dibayar atau dianggap tergabung dengan gaji profesi utama. Ini yang saya lihat sih ini yang paling sering ya untuk sekarang ini, jadi sebagai bagian dari profesi lain, bagian dari job desk. Kemudian, nah pekerjaan yang terkait dengan penerjemahan itu apa aja sih? Yang pertama, yang paling slide adalah pemeriksaan aksara atau proofreading. Nah, ini kerjaannya ngapain? Membetulkan salah tik, huruf, tanda baca, fonta, yaitu jenis huruf ya, misalnya Times New Roman atau Calibri gitu ya, ukuran huruf, spasi, dan lain-lain. Kemudian memeriksa tata bahasa, tunggal jamaknya, kemudian kongruensi. Maksudnya apa kongruensi? I am, jangan sampai I is, misalnya gitu. She is, jangan sampai she are, misalnya kayak gitu. Kemudian perbaikan minor, misalnya preposisi. Oh, I look at, bukannya look at tapi look for ternyata. Oh salah, harusnya I'm looking at that birds misalnya gitu, melihat, ternyata bukan look for ya, seperti itu. Kemudian kata hubung, and, or, but, yet, or, so, and so on and so forth. Kemudian yang lebih sulit dari pemeriksaan aksara adalah editing atau penyuntingan. Nah, ini kita kalau pekerjaan editing kita bisa mengganti pilihan kata kalau kurang tepat. Misalnya rapid test. Ternyata dia bukan tulisnya rapid test tapi fast test. Wah, salah dong ya. Kan fast sama rapid sama aja gitu. Oh enggak, biasanya pakainya rapid. Nah, itu kalau editor ganti itu ya. Jadi jangan quick test, jangan fast test tapi jadinya rapid test misalnya. Oh, kemudian fast food dia tulisnya quick food. Salah juga. Jadi ya kita harus ubah quick food jadi fast food misalnya gitu.
Kemudian mengubah struktur kalimat kalau kurang natural ya kita ubah menjadi lebih natural. Nah, ini untuk mengubah struktur dan pilihan kata ini kadang-kadang agak ambigu ya antara proofreading sama editing. Kadang kalau saya ketemu, kalau saya lagi mengerjakan proofreading ya saya ganti, kalau enggak ya saya lewatkan gitu ya. Kemudian merekonstruksi atau mengubah format teks. Nah, ini sebetulnya yang paling yang agak cukup berat ya untuk mengubah format. Ini misalnya diminta oleh klien-klien yang cuma memberikan kita semacam teks yang udah jadi tapi sebetulnya masih agak berantakan gitu. Jadi dia menyuruh kita untuk merapikan itu somehow gitu. Kemudian, nah ini yang paling berat, penulis atau pengarang pendamping, co-writer or co-author. Jadi ikut menyusun teks berbahasa X dari naskah atau draft atau kerangka karangan berbahasa Y. Jadi penulisnya itu, misalnya penulisnya ini seorang profesor atau seorang dokter, tapi dia cuma memberikan kisi-kisi aja gitu, cuma ngasih outline, oh saya mau ngomong ini, datanya ini, kamu tulis deh, jadiin satu. Nah itu udah jadi co-author. Tentu semua tiga ini upahnya beda-beda ya. Jadi karena itu sangat penting bagi kita untuk mendiskusikan di awal dengan klien, ini the nature of the job is what? Am I just to do this proofreading things, or should I edit it, or probably you are expecting me to become a co-author gitu kan. Nah ini tentu saja upahnya juga berpengaruh ya. Jangan sampai nanti kita dibilang hanya cuma nerjemahin kok, taunya kita disuruh jadi co-writer. Jangan sampai nanti jadi masalah di belakangnya gitu ya. Jadi ini harus jelas dari awal lingkup pekerjaan apa yang diinginkan oleh klien dari kita gitu. Kemudian idealnya penerjemahan 3 orang berbeda dengan upah masing-masing. Setidaknya ini yang berlaku di kantor saya ya. Ada penerjemah, ada penyunting, kemudian ada pemeriksa aksara. So you have a translator, you have an editor, and then you have a proofreader. Itu idealnya. Tapi praktiknya satu orang seringkali melakukan semua pekerjaan itu bahkan tanpa proses penyuntingan. Ayo, ini mana nih yang pernah ini? Ini biasanya adalah yang klien-kliennya pribadi gitu ya, yang tidak ada pantauan sama instansi atau lembaga gitu ya. Jadi ini praktik yang sering terjadi, walaupun idealnya harusnya 3 orang berbeda supaya kan satu kepala dan 3 kepala kan pasti kan beda, akan lebih sempurna kalau kita bekerja sama gitu ya. Penyunting harus membandingkan teks sasaran dan teks sumber. Ini teks sasaran itu maksudnya terjemahan, teks sumber itu teks dari mana teks itu diterjemahkan gitu ya, untuk melacak kekeliruan atau pergeseran makna. Tapi pada praktiknya pembandingan seringkali tidak dilakukan sehingga teks sasaran terlihat sempurna, innocent. Ini ada istilahnya innocent text itu, tetapi sebenarnya mengandung kesalahan yang tidak terlacak. Misalnya apa? Ini lupa diterjemahkan satu kalimat penuh, lupa, kelewat aja gitu karena mirip gitu. Nah itu kadang-kadang begitu. Jadi kalau kita tidak membandingkan itu kelewat tuh, hilang gitu aja. Atau misalnya salah kata gitu, kelihatannya so innocent, kelihatannya enak aja pas dibaca tapi sebetulnya bergeser maknanya. Nah ini jadi ketika kita mengedit, jangan malas untuk membandingkan antara teks sumber dan teks sasaran, biar kita tahu pergeseran apa yang mungkin telah terjadi. Kalau enggak ya tidak terlacak gitu ya. Cakupan pekerjaan harus dipastikan dengan klien agar tidak terjadi dispute atau sengketa nantinya. Misal penerjemah ternyata diharapkan menjadi co-writer dari teks sumber yang belum ditulis secara lengkap. Nah ini seperti yang tadi ya, kasus yang tadi sudah saya katakan. Jadi lingkup pekerjaan harus sudah dibuat jelas di awal antara klien dan the alleged translator gitu ya. Jangan sampai translator ternyata jadi co-author. Itu kan bayarannya harus berbeda dan bahkan nama kita harus masuk nantinya ke jurnalnya kalau kita jadi co-author. Iya nggak seharusnya. Oke. Kemudian bagaimana dengan upahnya? Tadi kan saya udah katakan itu bisa rutin per bulan kalau itu purna waktu, terlepas dari jadi proyeknya mau sebanyak apapun gajinya tetap sama gitu ya. Kemudian berdasarkan kontrak seperti yang saya tadi yang di kajian epidemiologi itu, jadi saya dikontrak untuk 1 bulan atau mungkin 2 bulan atau and so on untuk mengerjakan apapun yang klien ingin saya kerjakan, itu kontrak. Kemudian ada per teks atau per karya, jadi selesaikan aja 1 buku, dah selesai gitu, dilumsum semua dibayar untuk satu karya, totalnya segitu, jadi nggak dihitung-hitung lagi. Kemudian ada yang per halaman, tapi saya sebetulnya kurang menyarankan ini karena kita tidak tahu kepadatan teks dalam 1 halaman.
Nanti satu halaman 50.000, taunya fontnya kecil-kecil, kemudian marginnya itu tipis-tipis sekali gitu kan, nanti kan kita juga yang repot. Jadi kalau satu halaman itu sangat ambigu menurut saya. Yang adil ini nih sebenarnya, per kata atau per karakter, dengan spasi atau tanpa spasi. Kalau mau per karakter pakai spasi atau enggak, nah itu gampang, bisa dihitung di Microsoft Word. Ada character with space, ada character without space gitu. Itu bisa dihitung di terakhir nanti ya. Termasuk tanda baca dan simbol. Jadi kalau kita ketik spasi itu udah satu. Kemudian kita ketik titik itu juga udah satu juga. Titik koma satu juga. Itu karakter bilangnya ya. Secara umum satu kata dianggap rata-rata memiliki 5 karakter ya, rata-rata aja ya, terutama untuk bahasa Indonesia itu ya. Oke, jadi ini ya inilah, jadi memang berbagai cara gitu untuk kita bisa men-set upah atau gaji yang kita harapkan. Jadi macam-macam. Ini sebetulnya terserah, tidak ada hukumnya sih ya. Cuman kalau memang per halaman saya kurang suka aja. Ini sebenarnya saya pribadi ya. Kalau misalnya Anda mau dibayar per halaman ya it's up to you sebetulnya. Tidak ada halangannya. Kemudian dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan teks sumbernya atau berdasarkan teks sasarannya. Barang jadi atau barang yang belum jadinya. Jadi kalau teks sumber itu kalau jumlah kata atau karakter teks sumber dapat dihitung. Jadi kalau misalnya kalian mengirimkan kepada kita itu bentuknya Microsoft Word, itu kan bisa kita hitung tuh teks sumbernya tuh. Tapi kalau misalnya tidak dapat dihitung, misalkan pakai format PDF atau hasil pindaian, ya mau nggak mau kita harus hitung dari teks sasarannya. Ini tergantung dari perjanjian antara kita dan klien. Karena kan bentuknya kan sudah pindaian, kita nggak bisa hitung jumlah karakternya berapa. Ya. Tapi jangan lupa juga untuk menjumlahkan teks di dalam header, footer, dan text boxes, karena biasanya ini nggak ikut kehitung ini biasanya, jadi harus dihitung secara terpisah. Saya biasanya tambahkan terpisah. Misalnya kalau ada kop surat gitu ya, kop surat yang bentuknya header itu terpisah, biasanya nggak kehitung gitu kalau dalam Microsoft Word. Jadi ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menghitung jumlah karakter atau kata. Oke. Standar upah sebetulnya dapat dilihat di situs HPI, itu ada bahasa-bahasanya tuh. Kalau Inggris Indonesia berapa, Indonesia Mandarin berapa. Kalau bisa dilihat deh, ada daftarnya. Tetapi pada dasarnya setiap penerjemah berhak menentukan sendiri besarannya ya. Jadi memang ada standar, tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa menentukan sendiri. Oke. Next, tips umumnya ketika kita menerjemahkan, jangan pernah menerjemahkan kata, tapi terjemahkanlah makna gitu. Jadi misalnya apa ya? Kalau kayak do not cry over spilled milk. Jangan menangisi susu yang tumpah. Apa artinya jangan menangisi susu yang tumpah? Kalau di bahasa Indonesia kan biasanya apa ya? Nasi sudah menjadi bubur, misalnya gitu. Jadi mana tuh cry over, tidak ada kata menangis, tidak ada kata susu, spilled-nya nggak ada tumpah, tapi diubah menjadi bubur, porridge gitu kan. Jadi kalau di Inggrisin juga jangan apa ya, rice has become porridge misalnya gitu, nggak bisa. Jadi kita harus menerjemahkan makna bukan kata per kata, apalagi kalau dia ungkapan atau dia idiom atau mengandung peribahasa gitu ya. Jangan malas meriset, terutama untuk istilah teknis. Dia udah pakai kata sosialisasi. Pemerintah mensosialisasikan. Oh ya, saya pakai aja pemerintah has socialized. Salah apa salah tuh? Enggak ya, harusnya disseminated harusnya. If you are socializing, you are making friends. Jadi jangan main asal menerjemahkan mentang-mentang sosialisasi jadi socialization. It's not as straightforward as that. Jadi kita harus meriset betul-betul. Kalau kita harus curiga, jangan-jangan dia punya makna lain gitu ya. Kemudian jangan malas menyunting. Aduh, waktunya udah nggak cukup nih, tinggal malam ini nih harus dikumpulkan. Nah itu tidak boleh malas menyunting, karena salah tik atau kalimat yang terlewat menurunkan kualitas. Bahkan jangan-jangan bisa ada implikasi hukum. Kalau misalkan yang kita terjemahkan adalah teks hukum, misalnya perjanjian atau apa. Nanti kalau sampai ada sengketa kan kita nanti terbawa-bawa takutnya gitu ya, kalau kalau terjemahan kita salah gitu. Kemudian perbanyak kosakata dan perdalam bahasa kedua atau bahasa asing. Jadi misalnya bahasa pertama saya bahasa Indonesia, kemudian bahasa asing yang saya geluti bahasa Inggris. Nah, kita harus perdalam terus, terutama bahasa Inggrisnya tentu saja ya, dengan banyak membaca teks sejenis dalam bahasa sasaran. Jadi
bisa bahasa Inggris saja tidak cukup bagi kita untuk menerjemahkan misalnya teks hukum dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kita harus juga banyak membaca teks sejenis. Ini yang disebutnya sebagai paralel teks atau teks paralel. Jadi kalau kita ingin menerjemahkan undang-undang, kita bacalah dulu undang-undang dalam bahasa Inggris sehingga kata-kata yang dipergunakan di dalam undang-undang berbahasa Inggris nanti akan masuk ke kepala kita dan nanti akan bermanfaat ketika kita menerjemahkan teks dari Indonesia ke Inggris itu. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian pergunakan juga alat bantu, bisa kamus monolingual, kamus kolokasi, thesaurus, mesin pencari seperti Google itu dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa saran sih. Ini yang saya punya ya. These are some of the indispensable tools that a translator must have. Pertama ini seperti misalnya ada Oxford Advanced Learners Dictionary. Saya suka kamus ini kenapa? Karena ada contoh kalimat, ada contoh frase gitu ya. Kemudian ada preposisinya tuh. Jadi research kalau penelitian tentang research pakai preposisinya apa? Dikasih tahu into atau on. So a research on mice, penelitian tentang tikus. Research on coastal inundation, penelitian tentang inundasi pantai atau tentang banjir pantai misalnya gitu, and so on and so forth. Nah, kemudian also researchers ada plural, especially in British English. Nah, ini ada informasi kayak gini, jadi jadi saya suka menggunakan ini. Kemudian ada lagi Concise Oxford English Dictionary. Ini saya suka karena ada suaranya. Kalau yang tadi ini kita nggak bisa dengar cara pengucapannya. Kalau ini bisa, kalau kita klik ini nanti ada yang ngomong, ada yang keluar, ada pronunciation-nya. So I really like this one. Kemudian ada derivatifnya juga. Jovial, what is jovial? Ada joviality, jovially sangat bergembira gitu ya, riang ya. Kemudian setelah itu ada collocation, jadi ini kamu sanding kata seperti yang tadi saya singgung, rapid test. Jadi bukan quick test, bukan fast test. Padahal mah rapid, quick sama apa tadi rapid, quick sama fast kan artinya sama-sama cepat. Tapi kenapa dia pakainya rapid? Nah itu udah collocation bilangnya, udah sanding kata. Jadi kata yang sudah bersanding bareng dan itu nggak ada penjelasannya tuh kenapa begitu. Pokoknya biasanya orang makainya seperti itu. Gitu. Terus kenapa fast food bukan quick food and so on. And then ini ada juga kamus thesaurus. Ini kalau kita menerjemahkan sastra biasanya biar nggak bosen kata sifatnya, jangan kata sifatnya that lady is beautiful melulu sampai ke bawah gitu kan bosen. Jadi kita bisa cari kata-kata sifat lain gitu seperti stunning, awesome or something like that gitu ya, atau sophisticated, elegant. Nah itu kan bisa kita cari di kamus persamaan kata atau kamus thesaurus. Dan bukan hanya sinonim tapi juga ada antonimnya juga. Jadi ini The Sage ini bisa di download online kalau nggak salah, kalau tertarik. Kemudian, nah tips lain lanjutan, berlatihlah menerjemahkan teks yang diminati dan mintalah kritik dari orang lain. Jadi saya memang kadang-kadang suka menerjemahkan sendiri aja. Misalkan saya suka nih novel ini nih, bab ini kayaknya seru nih kalau saya terjemahkan nih. Saya terjemahin aja coba-coba gitu. Iseng aja, sekedar asah otak gitu misalnya. Nanti mintalah pendapat dari orang lain, sudah cukup bagus atau sudah cukup mulus atau belum gitu ya. Jangan ragu bertanya kepada klien, penulis, atau ahli. Jangan sampai salah format, jangan sampai salah tafsir. Misalkan kalau kita menerjemahkan manual gitu ya, kemudian tekanlah press print button. Tekanlah tombol print. Tombol print atau tombol cetak? Kan kita nggak tahu barangnya nanti seperti apa. Nanti barangnya itu ada kata cetak apa kata print. Ini dari mana kita tahunya? Kita nggak mungkin nebak-nebak. Kita harus tanya ke klien, Pak nanti atau Bu nanti alatnya itu tulisannya print atau cetak. Kalau print ya udah tekan tombol print, jangan tekan tombol cetak. Kita kan nggak tahu barangnya seperti apa. Itu contoh sederhana aja bahwa kita harus tanya ke klien ya. Bicarakan lingkup pekerjaan dengan jelas bersama klien. Apakah kita harus menerjemahkan apa adanya? Apakah kita harus memperbaiki gayanya? Atau kita harus merekonstruksi teks? Karena ini berpengaruh ke upah. Pak, ini saya terjemahin apa adanya ya. Kalau sampai ada salah-salah, saya nggak tanggung jawab misalnya gitu. Misalnya oh ya udah translate gitu aja, yang penting saya ngerti deh. Nah kadang-kadang kan kalian suka ada yang gitu, yang penting saya ngerti. Oh ya udah jelas. Tapi ada yang bilang oh jangan dong, biar dibacanya enak, soalnya saya mau kirim ini ke kemana, ke jurnal A gitu, juga beda misalnya gitu, something like that. Nah ini hal-hal seperti ini kan dibicarakan dari awal gitu kan.
Ikutilah kegiatan pengembangan diri seperti misalnya kursus, ini di mana bisa di LBI, ada juga Atmajaya, kemudian ada berbagai tempat lain yang ada menawarkan kegiatan kursus penerjemahan gitu ya. Kemudian ada seminar, ikutilah seminar ya, kemudian diskusi seperti ini, tentu saja ini adalah forum yang bermanfaat ya. Kemudian ikutilah pelatihan, konferensi, dan lain sebagainya. Kalau tertarik, bikinlah paper lah, makalah gitu. Jadi jangan cuma sekedar nonton, tapi juga buatlah paper dan syukur-syukur bisa diterima dan juga dipresentasikan gitu ya. Nah itu akan sangat jadi something rewarding for you gitu ya. Not just as a practitioner, but also as an expert, as a theoretician perhaps gitu ya, in translation studies and interpreting as well gitu. Kemudian tantangannya apa sih biasanya kalau kita menerjemahkan itu sebagai penerjemah? Teks sumber berantakan dan tidak dapat dipahami. Nah ini nih, ini kalau biasanya kita ke pelatihan penerjemahan, teks sumbernya udah rapi tuh. Biasanya pelatihnya sudah pilihkan teks-teks yang sudah memang rapi sehingga lebih mudah diterjemahkan. Tapi banyak juga kejadian ketika kita menerjemahkan teks sumbernya tidak bisa dibaca. Ini saya nggak paham ini maksudnya apa. Misalnya dia bilang ada 3 penyebab banjir rob. Dia bilang 3, ternyata yang disebut 5. Ini gimana gitu kan? Pertama dia bilang 3, disebut 5. Atau sebaliknya, ada 5 penyebab, tapi yang dia sebut cuma firstly, secondly, and thirdly di bawah. Loh, 2 yang lain kemana gitu kan? Nah ini hal-hal seperti ini harus dibicarakan dengan klien kalau kita bisa nelpon gitu ya. Kemudian teks yang disunting, ini misalnya saya jadi penyunting ya, teks yang akan disunting terlihat seperti hasil Google Translate. Kalau seperti ini biasanya kita bisa tebak, biasanya kita bisa kelihatan berantakannya tuh beda ya, antara berantakan beneran sama berantakan Google Translate itu beda. Kalau Google Translate tuh biasanya yang aneh-aneh tertranslate, misalnya Mr. Smith jadi tuan pandai besi atau something like that gitu. Yang aneh-aneh deh, yang nama orang ditranslate itu pasti Google Translate, itu nggak mungkin seini-ininya orang gitu ya, seberantakan-berantakannya nggak mungkin sesalah itu. Kalau sudah seperti itu biasanya saya tolak, saya nggak mau. Mendingan kasih saya teks bahasa Indonesianya, kemudian saya translate dari ulang. Beneran akan lebih memusingkan untuk menyunting hasil Google Translate daripada kita mentranslate dari awal. Beneran akan lebih memusingkan. Jadi lebih baik dengan upah lebih tinggi gitu kan tentu saja, tapi minta teks aslinya aja gitu. Saya nggak mau nerima, itu biasanya langsung ketahuan. Ini dia hanya mau harga murah tapi tidak mau ini. Jadi dia Google Translate dulu dengan harapan hanya perlu membayar upah penyunting saja, padahal harusnya translate misalnya gitu. Misalnya juga ada agensi atau klien lupa membayar. Nah, ini biasanya klien-klien pribadi ya gitu ya, yang ya jadi harus kita yang berinisiatif. Kita bikin semacam log sheet gitu, semacam daftar gitu ya tentang proyek-proyek yang sudah kita kerjakan, tanggal berapa, kemudian upah kita berapa. Jadi kalau dia sampai lupa, itu saya biasanya kasih tanda gitu, siapa yang udah bayar, siapa yang belum. Jadi kalau yang belum nanti kita harus tanya, jangan sampai terlupa gitu ya. Jangan asal kita senang aja udah dapet, kemudian setelah selesai kita kirim, abis itu kitanya lupa juga. Nah itu kadang-kadang mereka suka betul-betul unintentionally forget gitu, karena memang mereka juga punya banyak kerjaan gitu, terutama yang dari agensi lain yang melimpahkan pekerjaan gitu ya. Karena jadi kita harus inisiatif untuk mengingatkan gitu ya ke klien juga. Klien ingin penerjemah tersumpah untuk teks yang bukan untuk keperluan legal formal. Nah ini apa sih menerjemahkannya cuma teks cuma teks daftar silabus gitu atau apa, tapi kok dia minta penerjemah tersumpah. Nah ini kan nggak perlu gitu, karena yang namanya tersumpah itu kan hanya untuk keperluan legal formal, untuk keperluan ngelamar apa gitu, misalnya memperoleh visa dan seterusnya. Kalau nggak buat itu ya buat apa sebenarnya? Cukup yang bersertifikasi aja gitu sebetulnya kan. Nah, jadi ini kita juga harus mengedukasi mereka, Bu. Ini perlu banget nggak sih sebetulnya buat apa sampai perlu sworn translator banget? Oh, saya sih sebenarnya cuma untuk saya biar ngerti aja ya, nggak perlu sih sebenarnya kalau untuk harus dicap gitu, kalau hanya untuk keperluan pribadi gitu. Jadi kita beritahukan ke mereka. Menjamurnya, nah ini dia nih yang sering terjadi ya. Kenapa Mbak? Oh enggak ya. Oke, menjamurnya penerjemah dengan kualitas yang dipertanyakan, tetapi menawarkan harga super murah. Pernah lihat nggak iklan-iklan? Wah, jadi satu tesis, satu disertasi diterjemahkan berapa, gitu kan? Nah, ini kita harus hati-hati ya dengan ini ya, karena apalagi kita kan sudah ada Google Translate, nanti takutnya mereka masukkan ke situ, kemudian diedit lagi, gitu kan? Ya, kita
ya harus hati-hati saja kalau yang seperti ini. Harganya super murah dan ini juga seperti apa ya, seperti meminjam istilah Bu Inan, merusak pasar gitu ya. Jadi kita sebagai penerjemah profesional berkualitas, tetapi kita seperti seakan-akan kalah gitu sama yang dipertanyakan, tetapi dengan harganya yang lebih murah gitu. Seperti itu. Nah, kemudian masalah yang lain juga tenggat waktu. Nah, biasanya penerjemah purna waktu ini biasanya ya, yang ada biasanya deadline-nya tuh cepet-cepet gitu ya. Kalau misalnya kita paruh waktu, kita bisa atur, ibu saya lagi nggak bisa gitu, nanti aja deh gitu misalnya. Kalau ini kayaknya deadline-nya kecepatan, aduh saya maunya sore ini juga jadi, ya nggak mungkin lah gitu misalnya satu dokumen gitu. Nah kalau purna waktu jadi masalah karena mereka kerja sama orang gitu kan ya, jadi harus bos kasih deadline segitu, harus selesai segitu. Tapi kalau kita paruh waktu, kita kalau misalnya deadline-nya tidak masuk akal, kita bisa tolak gitu kan, as easy as that. Kalau kita bisa kita terima, enggak. Nah, tapi kalau kita purna jadi masalah gitu ya tantangannya. Bapak, Oke, mohon ya maaf Pak, mohon izin tinggal 5 menit Pak waktunya untuk sudah pemaparan. selesai, Oh sudah selesai. iya, baik Pak. Iya. Oke, terima kasih Mbak Arisa. Saya kembalikan ya ke Mbak Rizka. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Iya. Terima kasih juga Bapak Doni atas penyampaian materinya. Wah, menarik sekali Pak. Tadi saya sempat mencatat beberapa hal penting terkait penerjemahan. Salah satunya adalah yang paling penting itu kita mulai dari minat ya Pak untuk Oh iya, memulai penerjemahan seperti itu. Terus kita juga perlu memperhatikan yang berkaitan dengan kredibilitas diri kita ya Pak, karena itu nanti iya. akan menjadi prestasi diri kita juga. Terus tadi ada yang terkait juga tipsnya, terutama untuk upah dan gaji ya Pak, dan hal-hal yang perlu diperhatikan seperti bekerja Iya. sama dengan klien, seperti itu ya Pak. Kemudian yang harus dihindari itu mengartikan atau menerjemahkan makna, Kata, maksudnya kata. kata. Iya. Ya, maksudnya kata ya Pak. Jadi harus dilihat dulu maknanya seperti apa, ungkapan-ungkapannya seperti apa. Berarti dengan kata lain kita juga harus mengerti ya Pak budaya dari bahasa yang memang kita terjemahkan. Seperti itu ya Pak Doni. Iya betul, terutama novel ya, terutama karya sastra karena itu biasanya mereka condense, meaning-nya itu di-condense, jadi mereka mengharapkan pembaca itu langsung ngerti apa yang dia maksud gitu. Kalau itu kita tidak berasal dari budaya mereka itu akan sulit gitu. Jadi kita sebagai penerjemah harus bisa menjadi jembatan antara this cultural gap gitu, sehingga pembaca kita jadi lebih paham kira-kira gitu. Iya, baik Ya. Bapak, luar biasa sekali materinya Pak. Nanti akan dilanjutkan ya Pak di sesi diskusi Oke, kalau ada silakan. pertanyaan dari peserta. Baik, Baik. terima kasih banyak Bapak Doni. Ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu,